salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Rektor Institut Kesehatan Raja Wali, yang terhormat Bapak Ibu dosen di lingkungan Fakultas Kesehatan Institut Kesehatan Raja Wali, dan adik-adik mahasiswa baru program studi D3 Analis Kesehatan dan D4 Teknologi Laboratorium Medik Institut Kesehatan Raja Wali. Sebelumnya marilah kita ucapkan syukur alhamdulillah karena berkat rahmat, hidayah dan inayah Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul pada kesempatan yang berbahagia ini dalam kondisi sehat walafiat dalam rangka kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru di lingkungan Institut Kesehatan Raja Wali. Setelah kemarin adik-adik mengikuti kegiatan PKKMB di level rektorat, untuk hari ini kita akan mengikuti kegiatan PKKMB di level fakultas. Dalam hal ini adalah Fakultas Kesehatan Institut Kesehatan Raja Wali. Kemarin kita seharian mengikuti PKKMB untuk tingkat Institut Kesehatan Raja Wali, tingkat rektorat. Untuk hari ini kita akan mengikuti kegiatan PKKMB untuk level fakultas, yaitu Fakultas Kesehatan. Di lingkungan Institut Kesehatan Raja Wali, Fakultas Kesehatan di dalamnya terdapat dua program studi, yaitu program studi D3 Analis Kesehatan dan program studi D4 Teknologi Laboratorium Medis. Barangkali dari sekian mahasiswa baru yang baru bergabung, sebagian sudah tahu apa itu analis kesehatan atau apa itu teknologi laboratorium medis. Namun tidak sedikit pula barangkali yang masih belum tahu, belum paham ketika nanti saat kuliah itu sebetulnya nanti mau menjadi apa sih? Ketika nanti lulus itu saya akan bisa bekerja di mana sih? Nah, ini nanti pada saat sesi yang pertama ini, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sekilas, sepintas tentang apa itu ATLM atau Ahli Teknologi Laboratorium Medis, atau juga dalam nomenklatur lama disebut sebagai analis kesehatan. Ya, nanti adik-adik bisa searching atau googling atau mencari Permenkes nomor 42 tahun 2015. Di sana mengatur tentang bagaimana seorang ATLM atau Ahli Teknologi Laboratorium Medis itu bisa menyelenggarakan praktek profesinya. Ya. Jadi Permenkes nomor 42 tahun 2015 itu mengatur tentang izin dan penyelenggaraan praktek ahli teknologi laboratorium medis. Di awal-awal nanti akan ada definisi dari ahli teknologi laboratorium medis tersebut, yaitu yang disebut sebagai ATLM atau ahli teknologi laboratorium medik adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan teknologi laboratorium medik atau analis kesehatan atau analis medis dan memiliki kompetensi melakukan analisis terhadap cairan dan jaringan tubuh manusia untuk menghasilkan informasi tentang kesehatan perseorangan dan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi ini kalimatnya kalimat standar yang ada di Permenkes, Peraturan Menteri Kesehatan. Nah, kemudian ketika nanti kita untuk kita supaya bisa menjadi seorang ATLM tadi disampaikan bahwa kita harus lulus pendidikan TLM atau pendidikan analis kesehatan. Nah, disinilah nanti kita akan 3 tahun atau 4 tahun melakukan proses pendidikan dari mulai awal hingga nanti benar-benar siap untuk bisa menyelenggarakan praktek profesi ATLM tersebut. Kemudian ada juga peraturan pemerintah yang lain, perundang-undangan tentang tenaga kesehatan, yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014
yang mengatur tentang tenaga kesehatan. Artinya di dalam undang-undang ini mengatur tenaga kesehatan secara lebih luas lagi. Di dalam undang-undang tersebut ATLM atau ahli teknologi laboratorium medik itu masuk ke dalam kelompok tenaga teknik biomedika. Ya. Jadi dalam undang-undang tenaga kesehatan, teknik biomedika itu adalah profesi yang di dalamnya sebagai pendukung dalam proses pelayanan medis ke masyarakat. Di dalamnya selain ada ATLM, ada radiografer, ada radioterapis, ada fisikawan medis, ada elektromedis, dan ada ortotik prostetik. Ya. Mungkin ini istilah-istilah baru, nama-nama profesi yang baru ada didengar. Nah, salah satunya di dalamnya ada ATLM, ahli teknologi laboratorium medik. Artinya ketika nanti kita sudah lulus, kita ada payung hukumnya sehingga kita nanti menyelenggarakan praktek pelayanan kepada masyarakat, kita tidak ilegal, kita sesuatu profesi yang legal. Nah, dalam proses pelayanan kesehatan kepada masyarakat tersebut, setiap tenaga kesehatan karena kita sifatnya legal, tentunya kita juga perlu surat-surat pendukung, keterangan-keterangan pendukung yang menyatakan bahwa kita legal. Sama halnya seperti kita kalau kita naik kendaraan di jalan raya. Tentunya kita tidak bisa naik kendaraan yang kendaraannya bodong. Sehingga kendaraan tersebut harus dilengkapi dengan STNK, surat yang menyatakan bahwa kendaraan tersebut kendaraan yang legal. Kemudian penyelenggaranya pun yang mengendarai kendaraan pun juga harus punya SIM, surat izin mengemudi. Nah, demikian juga nanti kita sebagai seorang tenaga kesehatan, kita nanti ketika sudah lulus, kita akan mendapatkan apa yang disebut sebagai surat tanda registrasi atau STR. Jadi dalam Permenkes tadi, ketika seorang ATLM telah menyelesaikan proses pendidikannya, maka dia akan mendapatkan surat tanda registrasi ahli teknologi laboratorium medik yang merupakan bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Tenaga Kesehatan kepada seorang ATLM yang telah diregistrasi. Nah, untuk bisa mendapatkan STR ini, nanti ketika seorang mahasiswa program studi TLM atau analis kesehatan mau mengakhiri pendidikannya, ada yang disebut sebagai uji kompetensi. Nah, uji kompetensi inilah yang nanti akan sebagai tanda bahwa seorang itu sudah kompeten untuk bisa layak mendapatkan STR. Nah, kemudian setelah mendapatkan STR, baru nanti akan mendapatkan surat izin praktek. Nah, surat izin praktek inilah nanti yang akan dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan atau institusi berwenang di pemerintahan tingkat kabupaten atau kota yang memberikan kewenangan seorang tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Jadi ini adik-adik nanti setelah PKKMB ini selesai, kemudian akan mengikuti proses pendidikan, mulai mengikuti proses pendidikan selama 3 tahun untuk D3 dan 4 tahun untuk D4. Setelah itu nanti akan mendapatkan STR dan SIP. Nah, artinya disinilah kita mulai. Jadi artinya ketika di hari ini kita sudah mengikuti PKKMB, kemudian mengikuti proses perkuliahan, kemudian berproses selama 3 tahun atau 4 tahun. Setelah selesai nanti kita akan menjadi seorang yang sudah bisa dibilang profesional karena kita punya profesi tertentu. Kalau kemarin ketika kita masih SMA kan kita masih belum kebayang kita nanti akan menjadi apa. Tapi ketika sekarang kita sudah kuliah, kita sudah menetapkan hati bahwa saya nanti akan menjadi seorang analis kesehatan, akan menjadi seorang ATLM, ahli teknologi laboratorium medik. Seperti itu. Kemudian
terkait dengan leveling. Di sini ada program studi level D3 dan juga level D4. Apa sih yang membedakan level D3 dan D4? Jadi di dalam Permenkes tadi kemudian ada yang disebut sebagai organisasi profesi. Kemudian nanti juga ketika kita sudah terjun ke masyarakat, kita akan menjadi seorang tenaga kerja, dan Menteri Tenaga Kerja pun juga sudah mengatur tentang itu. Nah, dalam proses itu seorang yang telah menduduki profesi tertentu nanti ada yang disebut sebagai leveling KKNI, pelevelan KKNI. KKNI adalah kompetensi kerja nasional Indonesia. Jadi ketika nanti kita sudah lulus menyandang gelar tertentu, menjadi orang dengan profesi tertentu, itu nanti akan ada disebut sebagai pelevelan kompetensi seseorang. Untuk level D3, lulusan D3 itu nanti akan berada pada level 5, ya. Di mana level 5, untuk level 5 itu gelarnya adalah ahli madya. Nanti akan ada poin-poin tertentu. Oh, nanti ketika seorang ahli madya analis kesehatan atau ahli madya ahli teknologi laboratorium medik, dia kompetensinya A, B, C, D, E. Kemudian untuk yang level D4 atau S1, jadi D4 dan S1 itu nanti ketika di KKNI itu levelnya sama, itu masuk ke dalam level 6. Disebut sebagai ahli pratama, ya. Ahli pratama, atau misalnya di level jenjang jabatan manajerial di laboratorium itu disebut sebagai supervisor atau validator, ya. Sedangkan kalau yang tadi yang ahli madya di jenjang jabatan manajerial disebut sebagai verifikator, ya. Jadi yang D3 itu disebut sebagai verifikator, yang D4 disebut sebagai validator. Apa itu verifikator? Apa itu validator? Nah, nanti pada saat kuliah nanti kalian akan tahu. Oh, yang disebut verifikator itu mengerjakannya A, B, C, D, E. Yang disebut validator mengerjakannya A, B, C, D, E ditambah F, G. Nah, berarti ada bedanya sedikit di situ. Ya. Jadi itu nanti yang akan membedakan apa sih bedanya D3 dan D4. Sebagai contoh, misalnya nanti kalian berminat atau ingin menjadi seorang pegawai negeri sipil misalnya. Kalau di Kemenkes itu ada penerimaan D3-nya masih ada saat ini, D4-nya juga masih ada. Ya, jadi artinya untuk saat ini profesi atau jenjang D3 maupun D4 di lingkungan Kemenkes itu dua-duanya masih diterima. Hanya saja yang membedakan adalah ketika masuk menjadi seorang pegawai negeri sipil untuk jenjang D3 itu nanti angkat ketika pertama itu golongan ruangnya adalah 2C, sedangkan nanti ketika dia lulusan D4 itu golongan ruangnya adalah 3A. Jadi levelnya selisihnya 2 golongan. Jadi artinya kalau misalnya kita tempuh itu dalam kondisi normal tanpa mengikuti jenjang pendidikan, satu jenjang itu kurang lebih sekitar 4 tahun. Artinya kalau 2 jenjang kurang lebih sekitar butuh waktu 8 tahun untuk bisa setara menjadi golongan 3. Nah, itu sedikit perbedaan antara level D3 dan level D4. Kemudian tadi saya juga sampaikan bahwa ketika kita sudah lulus menjadi seorang ATLM atau seorang analis kesehatan, kita nanti akan masuk atau dikategorikan menjadi dalam level tertentu dalam kompetensi kerja nasional Indonesia. Artinya kita di Kementerian Ketenagakerjaan itu juga sudah ada yang disebut sebagai standar kompetensi kerja nasional Indonesia untuk kategori aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial golongan pokok aktivitas kesehatan manusia bidang teknologi laboratorium medik.
Jadi kalian nanti bisa setelah ini googling lagi keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia nomor 170 tahun 2018. Dalam peraturan Menteri Tenaga Kerja tersebut, di dalamnya salah satunya adalah memuat tentang unit-unit kompetensi yang dimiliki oleh seorang ATLN. Barangkali teman-teman sudah saat ini ketika di masa pandemi ini yang sering kita dengar adalah tentang pemeriksaan untuk diagnosis COVID-19. Di sana yang sering kita dengar adalah ada pemeriksaan rapid test dan pemeriksaan PCR. Nah, institusi atau profesi apa sebetulnya yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan itu? Nah, itu barangkali nanti akan terjawab ketika adik-adik sudah masuk ke lingkungan kampus Prodi TLM. Ya. Karena di dalamnya nanti akan diajarkan bagaimana, salah satunya akan diajarkan bagaimana kita melakukan pemeriksaan terhadap sampel tertentu. Tadi kan di awal seorang ATLM adalah melakukan pengerjaan atau pemeriksaan pada sampel tertentu. Nah, di dalam KKNI nanti, SKKNI yang dari Permenaker tadi, misalnya di sana ada judul unit kompetensi itu adalah melakukan pengambilan dan atau pengumpulan spesimen. Spesimen itu adalah bahan yang akan diperiksa, baik itu darah maupun selain darah. Kalau darah barangkali sudah kebayang, misalnya untuk periksa HB, leukosit, trombosit, gula darah, kolesterol, itu kan pemeriksaan yang umum. Tapi yang saat ini sedang in adalah misalnya untuk pemeriksaan rapid test, karena rapid test diambilnya dari darah. Kemudian di dalamnya juga ada judul unit kompetensi itu adalah melakukan pemeriksaan imunologi dasar. Kemudian melakukan pemeriksaan imunologi lanjut. Nah, salah satu metode dalam pemeriksaan parameter imunologi itu adalah menggunakan rapid test. Jadi rapid test itu sebetulnya hanya salah satu metode yang nanti akan kalian pelajari. Tapi saat ini sedang naik daun karena pandemi. Jadi semua orang sekarang tahu, seolah apalagi banyak broadcast tentang rapid test. Dan itu nanti yang akan kita pelajari lebih lanjut di program studi kita. Kemudian tadi kan melakukan pengambilan spesimen bisa darah, bisa selain darah. Selain darah itu salah satu contohnya adalah melakukan swab, ya, pengambilan apus tenggorok misalnya, atau apus-apus yang lain gitu. Karena nanti sampelnya sebenarnya bukan hanya tenggorok. Karena pada masa pandemi COVID ini yang lagi naik daun adalah swab tenggorok. Jadi seolah-olah swab itu hanya untuk tenggorokan saja, padahal ada juga swab-swab yang lain. Ada swab untuk mata, swab untuk hidung, swab untuk telinga, dan swab vagina misalnya. Itu memang tidak semuanya nanti menjadi kompetensi kita, tapi ada swab-swab tertentu yang nanti kita akan ajari, kita akan diajarkan, ya. Nah, itu adalah pengambilan sampelnya, kemudian juga melakukan pemeriksaannya. Karena ada judul unit kompetensi ini yang ada SKK ini adalah melakukan teknik isolasi asam nukleat, kemudian melakukan teknik amplifikasi asam nukleat. Nah, isolasi dan amplifikasi itu merupakan salah satu tahapan yang ada di dalam proses diagnosis menggunakan metode PCR. Jadi kalau yang sekarang naik daun itu adalah PCR, PCR adalah salah satu metode dalam proses amplifikasi asam nukleat. Asam nukleat dari apa? Asam nukleat dari virus COVID kalau sekarang. Walaupun nanti ketika di kampus yang diajarkan bukan hanya COVID saja, bisa semua virus, semua bakteri, bahkan untuk yang sering banyak dengar di sinetron barangkali tes DNA gitu. Karena kan yang diperbanyak adalah asam nukleat. Asam nukleat itu adalah penyusun dari DNA gitu ya. Jadi itu nanti adalah kompetensi-kompetensi yang akan adik-adik pelajari di program studi TLM. Kemudian setelah itu bisa bekerja di mana setelah selesai nanti. Nah, ketika sudah terbayang, oh akan belajar tentang itu,
Berarti nanti bekerjanya bisa di institusi pelayanan kesehatan, baik itu puskesmas, rumah sakit, laboratorium klinik swasta, laboratorium klinik milik pemerintah. Kemudian kalau sekarang bisa di Balai POM, bisa di BNPB barangkali, karena di dalamnya tim-tim yang terlibat di dalamnya adalah salah satunya adalah ATLM, ya. Kemudian juga kita selain itu ada tambahan-tambahan terkait dengan kita diajarkan juga analisa untuk makanan, minuman, kemudian analisis bahan-bahan kimia tambahan makanan. Itu menjadi salah satu bidang yang nanti akan dipelajari di analis kesehatan atau ATLM, ya. Barangkali itu sebagai pembuka dan juga sebagai motivasi bagi adik-adik bahwa ketika nanti kita sudah selesai menempuh pendidikan di program studi D3 analis kesehatan maupun D4LM, kita nanti akan jadi apa? Itu barangkali saya hanya menjadi pemancing sedikit, menjadi membuka sedikit-sedikit, tapi nanti akan diteruskan lagi kita jadi kuliah. Juga nanti barangkali akan ada juga materi tentang profesinya, karena ada organisasi profesi yang menaungi profesi ini baik tingkat nasional bahkan internasional pun juga sudah ada, ya. Artinya kita tergabung di sana nanti. Kemudian juga nanti akan ada materi-materi dari kakak-kakak kalian dari himpunan mahasiswa. Itu juga nanti akan membuka, ketika nanti saya selama kuliah, ketika saya senang berorganisasi, ada wadahnya di sana. Untuk yang suka kegiatan ekstrakurikuler, nanti juga akan ada materi tentang itu, ekskul apa saja yang ada di kampus kita. Sehingga nanti kalian tetap bisa mengembangkan atau menyalurkan bakat-bakat yang ada dimiliki. Barangkali itu saja pembuka dari saya. Sekali lagi selamat bergabung di Institut Kesehatan Raja Wali, terutama di program studi D3 analis kesehatan dan D4LM yang masuk di bawah Fakultas Kesehatan Institut Kesehatan Raja Wali. Mohon maaf untuk kekurangan dan kekhilafan yang barangkali saya lakukan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.